Winata untuk membuka di dalam doa. Silakan Bapak Pendeta Hendra Winata. Berdoa ya. Bapa kami yang bertata dalam surga Tuhan, terima kasih pada sore hari menjelang malam. Kiranya Engkau berkati kami, urapi kami satu persatu Tuhan. Biar kami boleh duduk diam mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya Roh Kudus pimpin, sertai terus Tuhan. Segala kuasa kegelapan dan roh-roh jahat yang mengganggunya patahkan hancurkan dalam nama Yesus. Biar Roh-Mu melayani kami Tuhan. Juga Engkau berkati Ibu Eli yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau urapi dia, pakai dia sebagai alat-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bapak Pendeta Amin. Hendra Winata. Kita lanjutkan seperti rusa yang haus. Kita berbicara tentang rusa ini sangat luar biasa bagi saya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, demikian juga jika kita haus akan firman Tuhan. Rusa itu kalau jauh dari air, dia akan haus, maka akan menimbulkan bau amis. Nah, bau amis inilah yang mengundang singa untuk mendekat. Karena itu kita seperti rusa selalu rindu akan firman Tuhan yang menguatkan setiap kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu
saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Inilah yang dapat saya naikkan untuk mengangkat puji-pujian karena hati kita rindu akan kebenaran firman Tuhan. Saya persilakan hambanya Ibu Elia Esther untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, silakan Bu Esther. Ya. Suaranya. Oke. Ya, shalom semuanya ya, Bapak Ibu, Pak Sutarjo, terima kasih pujiannya. Ya, kita sama-sama berdoa untuk buka firman. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Mai Roh Kudus, Kau ambil alih seluruhnya ya Bapa. Yang akan disampaikan sabda-Mu, kami percaya Engkau yang berdaulat dan berkuasa ya Bapa. Urapi lidah hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau yang tidak terbatas ya Bapa menguasai hamba-Mu ini. Sehingga hikmat pewahyuan boleh mengalir ya Bapa. Di mana hamba menyampaikan firman-Mu. Firman ini menjadi berkat, menjadi kehidupan ya Bapa. Saya percaya Tuhan Yesus kasih anugerah-Mu terus melimpah Tuhan yang hadir, baik yang mendengar Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Siapkan kami dari awal, pertengahan sampai akhir, sehingga Tuhan firman ini hidup bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau selama-lamanya. Shikarabata kata karabashika nalapi hata karabasai kenalabase. Goreke mamata kata karabase kenalabasanda. Bapak terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu di dalam Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom ya Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih buat pemingguan ya. Saya ya bisa kedengaran suara saya ya? Jelas ya? Oke. Bu Elia. Ya, jelas. Oke. Saya sampaikan temanya kasih karunia ya. Ini tentang kasih karunia. Saya rasa Bapak Ibu sudah tahu tentang kasih karunia ya. Tapi ini saya akan kupas kembali. Coba kita lihat sebentar sesuai dengan firman-Nya di Keluaran 33 ayat 19. Ya, 33 ayat 19 dikatakan apa di sini? Ya, tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani di sini. Jadi ternyata kita ini
mendapatkan kasih karunia, tapi tidak semua orang bisa mendapatkan kasih karunia. Kenapa? Karena mereka ini tidak mau dibentuk kasih karunia ini mengubahkan, tapi ada orang yang tidak mau berubah. Aku udah biasa seperti ini. Nah, maka di sini katakan, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi. Kepada siapa? Berarti kepada siapa? Enggak semua orang. Kepada siapa? Ya, kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Jadi Tuhan ini memang memberikan kepada orang yang tepat, orang yang mau dibentuk, orang yang mau berubah. Tapi kalau orang diberikan kasih karunia tidak berubah, sia-sialah hidupnya. Ya, tetap mengeraskan hati. Maka di sini Tuhan mau kita diberikan kasih karunia ini seperti saya yang tidak mengerti, yang tidak tahu apa-apa, ibu rumah tangga yang biasa aja, nggak kepikir saya akan jadi menyampaikan sabda Tuhan, ya sama sekali nggak ada di pikiran saya. Tapi itulah Tuhan ya memanggil saya ya untuk melakukannya. Dan di sini saya belajar. Oh iya, ternyata kasih karunia ini yang tidak ada menjadi ada. Ya, jadi bisa mengubahkan. Kayaknya nggak mungkin saya ini kan nggak tahu apa-apa. Tapi kalau Tuhan sudah bekerja, akhirnya luar biasa. Yang tidak biasa-biasa saja. Nah, itulah yang dikatakan kasih karunia ini yang mengubahkan. Maka di sini dikatakan ya, di Roma 9, jelas katakan Roma 9 ayat 15, dikatakan apa di sini? Ya, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Nah, di sini. Jadi kita ini tidak bisa tawar-menawar dengan Tuhan. Karena Tuhan yang menentukan. Tuhan juga yang memilih. Ya, jadi tidak semua orang. Kenapa? Karena dia berdaulat. Dia lebih tahu siapa yang bisa dibentuk. Siapa yang bisa berubah. Nah, ini. Tuhan ini mau memilih orang tuh yang tepat. Ya, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Kenapa? Karena yang dipanggil ini yaitu melenceng ya di dalam firman-Nya, ya tidak melakukannya. Firman-Nya boleh, tapi nyatanya tidak seperti apa yang kita lihat. Maka di sini katakan apa? Contohnya apa? Di mana saat ini? Ya, Esther. Esther ini kan orang biasa-biasa aja, tapi dia mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Ya, waktu dia datang kepada raja waktu itu ya di Esther 7 ya, jikalau hamba mendapat kasih raja, jikalau baik pemandangan raja. Di sini Esther menunjukkan keberaniannya. Kalau memang hamba harus mati, biarlah aku mati. Tapi lihat di sini, apakah Esther ada jawaban daripada Raja Ahasuerus ini? Ya, disinilah Esther mendapatkan kasih karunia daripada Raja Ahasuerus ini, sehingga diloloskan apa yang dia minta kepada raja. Padahal Esther ini siapa sih? Tidak ada apa-apanya, tapi kenapa dia dipilih menjadi ratu? Karena dia hamba. Dia tidak menampakkan dirinya dia bahwa dia itu cantik, bahwa dia itu mampu, tidak. Tapi dia ini seperti orang biasa, tapi siapa yang menentukannya? Itulah raja melihat dari sisi kebenarannya dia. Maka dikatakan di Esther 8 ayat 7, maka jawab di sini coba ya, di Esther 8 ayat 7, maka Raja Ahasuerus ini ya dia memilih menjawab. Coba kita sebentar di Esther 8 sebentar ya. Kita lihat sebentar di Esther 8. Esther 8 di ayat 7 dikatakan apa di sini? Ya. Esther 8 ayat 7. Ya, dikatakan, maka jawab Raja Ahasuerus ini kepada Esther, sang ratu, serta kepada Mordekai, orang Yahudi itu, harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Esther, dan Haman sendiri telah disulahkan pada tiang karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Lihat di sini. Jadi harta kekayaan Haman ini mendapatkan kasih karunia berpindah kepada tangan Esther. Kenapa ke tangan Esther? Ya, karena Haman ini punya ambisi tinggi. Haman ini tuh punya ambisi begitu tinggi. Dia ingin dimunculkan. Dia ingin disanjung. Dia ingin diketahui semua orang. Tapi lihat, akhirnya bukannya dia
jadi pemenang, tapi dia jadi terpojokkan. Ya, kenapa? Dan di sini kita belajar juga, ya, bagaimana kita mendapatkan kasih karunia ini. Ya. Jadi nggak ada yang dibanggakan kalau kita mampu, kita bisa. Tuhan, ini bukan karena aku, tapi karena Engkau yang memampukan aku, Tuhan. Nah, ini kita belajar dari sini, kita mengerti ya ternyata di sini ya. Jadi coba kita di Roma 9 ayat 8-nya dikatakan apa? Ya, Roma 9 ayat 8-nya. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Ternyata Tuhan memberikan kasih karunia, memberikan kepada keturunan yang benar, bukan keturunan kedagingan, hidup di dalam daging. Nah, orang kalau udah kedagingan itu susah dibentuk, dagingnya udah tebal, ya. Tapi kalau kita dari kedagingan, kita mau dibentuk oleh Roh Kudus, akhirnya daging kita semakin kecil, semakin tipis. Tapi yang lebih luas lagi, roh kita semakin diperbesar, roh kita semakin mengerti akan panggilan kita, roh kita mendapatkan kasih karunia. Kenapa? Karena kita mau dibentuk oleh firman. Kita mau dijadikannya. Nah, inilah kasih karunia yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kasih karunia ini luar biasa. Jadi kalau orang nggak mendapatkan kasih karunia itu, ya, itu tanda-tanda itu akan dibuang sama Tuhan. Kenapa? Karena keras hatinya, tidak bisa dibentuk ya. Tapi kalau kita mendapatkan kasih karunia, kita melakukannya, kita mau berjalan bersama Tuhan ya. Rasanya kayak mimpi, memang kayak mimpi kalau panggilan Tuhan ini. Karena saya pun juga tidak mengerti sama sekali. Nah, disinilah kasih karunia. Maka di sini katakan ya, artinya bukan anak-anak menurut daging kata Tuhan ya, tetapi disebut keturunan yang benar, yang hidupnya benar, yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita terus melakukannya, kita tidak mudah menghakimi orang, kita tidak mendakwa orang, kita tidak mencas orang, kita tidak menjelekkan orang lain. Ya, mungkin nanti ada yang ngipas-ngipasin kita untuk saling menjatuhkan, tapi tutuplah kuping kita rapat-rapat supaya kita tidak ambil bagian di dalam menghakimi, tapi kita kuat. Ya, kenapa? Karena kita diam, kita benar, itu pasti ada bisikan-bisikan, pakailah orang-orang lemah. Untuk apa? Untuk menjatuhkan. Nah, di sini juga kita harus peka ya di dalam hidup dalam kebenaran ini. Karena kalau hidup benar ini setan nggak suka. Setan selalu untuk membuat celah masuk. Tapi kalau kita terus mulut kita diam, kita mata kita terus lurus kepada Tuhan, telinga tutup hanya untuk mendengar suara Tuhan. Ya, kita tidak mau dengar dunia, tidak mau dengar gosip. Kita lolos ujian. Amin. Maka Tuhan katakan engkau disebut orang benar. Kenapa? Karena tidak ikut bagian orang-orang fasik. Nah, ini yang Tuhan mau. Ya, jadi kalau dalam kasih karunia ini, ya, saya percaya ada perjanjian. Itulah yang Tuhan akan berikan kepada kita, ditambahkan dan ditambahkan lagi. Ya, hidup kita tuh kayak mimpi gitu ya. Kok aku bisa seperti ini ya? Mimpi apa dulu? Cita-citaku bukan seperti ini maunya. Itulah Tuhan. Tuhan tahu ya kehidupan kita. Mana yang bisa dibentuk, mana yang tidak bisa dibentuk. Nah, kita juga terus terang belajar ya. Maka di sini dikatakan apa? Di ayat Roma 8, Roma 9 ya. Roma 9. Oke, kita lihat ya di Roma 9 ayat 8. Ya, jelas sekali karena bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah. Bukan, kata Tuhan. Kalau orang menurut daging itu bukan anak Allah. Tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Kalau keturunan yang benar berarti hidup dipimpin oleh Roh, hidup belajar bersama Roh Kudus. Nah, inilah ya. Maka di sini dikatakan lagi di ayat 11-nya ya, dikatakan Roma 9 ayat 11-nya dikatakan apa? Ya, di sini. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Tuh, lihat saudara. Berdasarkan panggilan. Jadi bukan perbuatan kita. Jadi kita dipanggil itu bukan karena kita baik, kita ini memang keluarga baik-baik saja. Tidak. Ternyata Tuhan panggil itu orang-orang penjahat, orang penipu, orang yang berbuat dosa. Kenapa? Karena Tuhan menunjukkan kemuliaan bahwa aku sanggup memakai orang-orang yang tidak benar ini menjadi benar. Nah, ini ya, maka di sini katakan jelas ya, sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan
bukan berdasarkan perbuatan. Sebaik apapun perbuatan kita, ya, di sini bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya Tuhan. Bagaimana? Ya, kenapa Bu Elia? Berdasarkan panggilan. Contohnya banyak yang dipanggil sama Tuhan, betul nggak? Siapa? Ya, yang dipanggil Paulus. Paulus menganiaya orang-orang Kristen, betul? Ya, dia jahat banget, membunuh, ya. Tapi lihat dia jadi penginjil. Tuhan mau menunjukkan bahwa aku sanggup mengubahkan yang tidak ada menjadi ada. Itulah Paulus mendapatkan kasih karunia daripada Allah. Dia ditentukan dan dipanggil sama Tuhan. Dan Paulus mau melakukannya. Dahsyat, luar biasa, ya. Kemudian siapa lagi di sini? Ya, di sini Daud. Ya, Daud yang imut-imut, yang mengembalakan, yang nggak kepikir sama sekali dia bakal jadi raja, ya. Kok bisa dia jadi raja? Itulah Daud mendapatkan kasih karunia Tuhan. Di antara kakak-kakaknya yang terpilih, kenapa Daud yang dipilih? Daud juga bingung kayak mimpi. Kok aku yang dipilih Tuhan? Aku ini lagi mengembalakan. Itulah suka-sukanya Tuhan. Ya, jadi bukan berdasarkan perbuatan kita baik. Memang ada yang baik dipanggil, tapi Tuhan mau menunjukkan bahwa engkau memilih orang terlalu pilih-pilih, tapi aku akan memilih apa yang tidak dipilih oleh manusia. Aku yang akan memilih. Itulah Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Makanya kita harus mau dipilih sama Tuhan, bukan oleh manusia. Manusia, tanda petik segala sesuatunya. Tapi Tuhan, dahsyat luar biasa. Menunjukkan kepada dunia bahwa Tuhan itu berkuasa dan berdaulat. Amin, ya. Nah, di sini. Nah, kemudian siapa lagi di sini? Ya, Yunus. Yunus dia mau lari, betul nggak? Ya, dipanggil tapi lari. Diizinkan sama Tuhan, ya, masuk ke perut ikan. Tapi akhirnya dia bertobat. Akhirnya dia menyadarinya panggilan. Dia mendapat kasih karunia untuk mempertobatkan. Ini luar biasa nggak? Luar biasa Tuhan kita. Maka saat ini saya percaya Bapak Ibu di sini sudah Tuhan panggil seluruhnya, ya, untuk menggenapi rencana Tuhan. Bagaimana nanti bangsa Indonesia ini bertobat mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat. Bisakah kita nanti untuk menyampaikan kabar baik ini di dalam kasih karunia ini? Kalau kita di saat ini sudah terlatih kuat, kita tidak akan terseret, tapi kita akan jadi saksi, kita jadi berkat, kita jadi penasihat yang ajaib. Itulah yang Tuhan mau. Ya, nah di sini. Jadi bukan karena bukan karena perbuatan, ya, tapi Tuhan yang pilih itu yang orang-orang yang rasanya tidak mungkin untuk manusia dipilih, tapi kalau Tuhan mau, betul. Contohnya waktu pemilihan presiden, ya, mana nyangka sih ya Pak Jokowi itu kan orangnya kan sederhana sekali, ya, tapi kok bisa terpilih? Itulah Tuhan yang menentukan. Kenapa? Karena Tuhan tahu dia punya kualitas, dia punya humble, ya, dan dia bertanggung jawab jadi presiden. Sampai sekarang saudara bisa menikmati perjalanan banyak tol di mana-mana. Karena apa? Karena beliau. Makanya saat ini, mari doakan beliau terus, ya, sehingga beliau ini tidak dipojokkan. Ya, nah di sini pentingnya kita bukan kita karena menikmatinya, tapi apakah kita bertanggung jawab nggak kepada Tuhan? Apakah engkau mendoakan nggak orang yang bekerja keras? Nah di situ pun Tuhan akan menuntut. Kembalikan lagi kita berdoa yang harus didoakan, yaitu bangsa Indonesia ini harus dipertobatkan, harus dipulihkan. Amin. Supaya semua pemimpin-pemimpin ya tidak dihujat, tapi dihormati. Nah, ini yang Tuhan mau, ya. Jadi pentingnya kita doa ini kepada Tuhan, ya. Nah, kemudian lihat lagi di sini di 2 Korintus 12. 2 Korintus 12. 2 Korintus 12. Ya. Ayat 9, ya. Ya. Dikatakan apa di sini? Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Di sini Tuhan katakan, ya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Di sini saudara. Jadi kita tuh nggak boleh terus mengemis kepada Tuhan, mana Tuhan, aku nggak mampu Tuhan, mana Tuhan, aku minta kekuatan, kata Tuhan, cukuplah kasih karuniaku.
Asal engkau mau melakukan, engkau percaya, engkau punya iman, dan bertindak, maka di dalam kelemahanmu lah ada kekuatan, ada powerful. Amin. Contohnya aja saya lagi sakit, ya, lagi sakit, tapi di situ saya berdoa, hanya ada orang yang minta didoakan. Bayangin saya lagi sakit, minta didoakan orang. Namanya orang nggak ketemu saya, dia cuma lewat telepon. Dia tidak tahu saya sedang sakit, tapi dia minta pertolongan, minta didoakan. Akhirnya saya nggak komen bahwa saya itu sedang sakit. Tak oke deh, saya doakan. Tuhan, aku percaya atau dia disembuhkan. Saudara, apa yang terjadi? Bukan saja dia yang sembuh, tapi saya pun juga sembuh. Itulah keajaiban Tuhan. Supaya apa? Bukti nyata di dalam kelemahanmu lah kuasaku bekerja, yaitu di dalam kasih karunia. Maka Tuhan kata, cukuplah kasih karuniaku. Jangan kau terus minta-minta kepadaku, lakukan, kata Tuhan, praktek. Itu yang Tuhan mau, kerjakan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Ayo, jangan manja. Kata Tuhan, engkau sudah dewasa, mau sampai kapan nih? Aku mau datang, kata Tuhan. Kerjakan, lakukan dengan iman dan percaya. Maka Tuhan katakan, kalau aku datang ke bumi, adakah iman di bumi? Nah, di situ nanti kita ditegur, saudara. Kalau masih terus cengeng, terus masih nggak percaya. Apa aku dikabulkan nggak doanya? Kenapa begini, begini? Nggak ada. Ya. Siapa ini? Rona ya? Tolong di mute ya, ditutup ya. Haleluya. Ya. Nah, di sini ya. Jadi ini yang Tuhan mau. Jadi inilah kasih karunia. Maka di sini tetap ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menemui aku. Amin, saudara. Saya akan terus terang, saya tuh paling takut, saudara, kalau suruh khotbah jauh-jauh, apalagi saya nggak tahu jalan. Tuhan, saya jangan jadwal khotbah saya yang jauh-jauh ya Tuhan. Kata saya tuh paling nggak mau, nggak tahu jalan. Terus terang, saya nggak tahu jalan, kata saya nggak mau. Tapi Tuhan izinkan. Coba, diizinkan, mau nggak melakukannya? Saya juga punya hikmat. Saya nggak mau bawa kendaraan sendiri, takutnya saya pakai Grab, saya pergi. Saya mau bayar harga. Oke Tuhan, aku lebih baik pakai Grab, aman dah. Kata saya, akhirnya nyampe ke tujuan, saudara. Akhirnya apa? Tetap kuasa Tuhan itu menyertai kita. Tetap itu pekerjaan Tuhan itu terlaksana. Dan di sana kita jadi berkat, kita jadi saksi di sana. Amin, saudara. Kenapa? Karena kita tidak mau pusing. Walaupun saya udah bilang sama Tuhan, Tuhan jangan. Tapi ternyata tetap diizinkan. Oke Tuhan, aku mau lakukan. Nah ini yang Tuhan mau. Nurut aja jadi orang. Nurut aja. Jangan berbantah-bantah. Tuhan, aku kan begini. Jangan pakai alasan, kata Tuhan. Tuhan gak suka kita pakai alasan-alasan apapun. Kecuali alasan itu memang mendesak, memang tidak bisa, Tuhan juga mengerti. Tapi kalau dicari-cari, memang sebetulnya bisa. Dibilang nggak bisa, itu hati-hati. Berhadapan dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Di sini penting sekali ya. Jadi di situ saya belajar, oke lah Tuhan. Terus terang saya orang penakut ya, kalau udah setat titik jalan ke sini belok, nggak tahu jauh, udah ngomong sendiri dah. Tuhan kemana nih? Tuhan kemana? Sebenarnya nyetir mobil sebenarnya ngomong sendiri gitu ya. Ya rabatakara, Tuhan ini kemana? Belok kemana? Nah itulah saya ya. Jadi saya paling takut gitu. Tapi itulah Tuhan juga mengajar saya untuk berani. Karena engkau tidak sendiri, kata Tuhan. Aku ada bersamamu. Ternyata Tuhan kasih hikmat kepada saya. Hanya pakai Grab. Oke Tuhan, aku pakai Grab. Biarkan sejauh apapun juga saya laksanakan. Puji Tuhan, saudara. Disitulah ya. Jadi inilah Tuhan akan mengerjakan. Kadang-kadang apa yang ditakutkan itu yang Tuhan mau, supaya engkau punya roh perkasa, roh keberanian itu ada. Bahwa engkau tuh harus punya keperkasaan seperti laki-laki, punya luas perkasaan, berani. Bukan berani kita kurang ajar ya, tapi berani karena kebenaran, berani karena kita mau jadi saksi, berani karena kita mau beritakan Injil, berani karena Tuhan yang menyuruh kita. Amin. Maka kita taat saja. Ini yang Tuhan mau ya. Nah, kemudian lagi di sini di Galatia 5 ayat 4. Galatia 5. Galatia 5 ayat 4 ya. Di sini katakan apa? Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Di sini ya. Di sini jelas Tuhan katakan apa? Ya.
Ya, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Ini hukum Taurat ini kita tidak boleh melakukan hukum Taurat ya, cara Taurat semuanya semua pakai Taurat ya, mendidik anak pakai Taurat segala sesuatu, tapi kasihnya tidak ditanamkan, hati-hati sekali, bahaya sekali, karena kasih itu juga harus dilaksanakan ya, karena kita ini hidup dalam kasih anugerah, bukan hidup di dalam hukum Taurat. Memang hukum Taurat ini untuk menyempurnakan kita ya, supaya nyampe kepada tujuan Tuhan, karena kalau nggak ada hukum Taurat, manusia itu dasarnya itu apa, nggak tahu dosa, apapun dilanggar ya, apapun juga ya rasanya benar. Tapi kalau ada hukum Taurat itu benar, tapi bukan kita menghidupi di hukum Taurat, kata Tuhan, engkau harus beralih hidup dipimpin oleh Roh. Maka di Roma 8 ayat 14 ya, Tuhan katakan engkau akan dipimpin oleh Roh Allah ya, engkau akan disebut anak-anak Allah. Nah, ini penyembah-penyembah roh di dalam hidup, di dalam penyembahan ya, di Roma 8 ya, ayat di Roma 8 ayat 14 Tuhan katakan jelas sekali ya. Nah, di sini ya, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Nah, inilah kedewasaan kita, kita beranjak berpindah hidup dipimpin oleh Roh Allah, supaya kita ini tidak lagi mengandalkan akunya kita, dagingnya kita, tapi bagaimana kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Maka kasih karunia Tuhan akan tambah-tambahkan karunia-Nya, hikmat-Nya, marifatnya, pengertiannya, kedewasaannya, imannya, terus disempurnakan sama Tuhan. Kenapa? Karena engkau anak yang berkenan di mataku. Apakah saudara mau disebut berkenan sama Tuhan? Ya. Tapi kan Bu Edia, repot Bu Edia menghadapinya, orang-orang ini keras. Biarkan aja yang keras. Kita tetap sesuai apa yang mau Tuhan. Harus segambar dengan Kristus, tetap humble menghadapi orang yang keras, tegar, tangguh, apapun juga. Harus kita hadapi dengan kasih. Harus hadapi kita dengan apa? Dengan murah hati, ya. Karena saya pernah melayani jemaat, dia marahin anak sampai ngutukin anak. Biar mampus lu. Biar nggak apa-apa, pergi juga hilang satu juga nggak apa-apa. Mama masih banyak anak. Waduh, saya kaget dia bilang begitu, kok ngomong gitu. Saya bilang, ibu nggak bisa ngomong seperti itu sama anak. Kalau beneran hilang gimana? Biarin aja Bu Elia. Kurang ajar tuh anak, katanya. Biarin aja, mampus. Akhirnya betul anak itu hilang. Perkataan ibu ini, anak itu hilang. Ternyata dibawa sama wanita yang tidak baik gitu ya. Akhirnya anak ini tercemar. Nangis-nangislah dia datang ke rumah saya. Saya yang menegur dia. Perkataan ibu tuh bukan mengatakan membangun, tapi perkataan itu, kata-kata kutuk itu tidak baik, tidak benar, saudara. Seperti itu. Hanya saya layani, terus hanya saya ikut doa. Hanya singkat kata berapa tahun kemudian dia pulanglah. 3 tahun kembalilah anak itu ya. Ternyata kembali karena dari doa, ternyata ibunya ada perubahan. Mulai kata-katanya, kata-kata bijak, kata-kata membangun, kata-kata profetik mulai keluar. Akhirnya itu anak datang dengan sendirinya. Mamanya memeluk. Kata saya, nanti kalau anak itu balik, jangan diomelin, peluk dia. Hanya dia dipeluk sampai sekarang. Ya, dia bertobat. Ibu ini sekarang dipakai jadi pendoa syafaat. Luar biasa. Lihat di sini ya. Jadi mari saat ini ya. Jadi kita penting saat ini di dalam kasih karunia ini, bukan maunya kita, tapi apa maunya Tuhan. Apa yang perlu direm ya. Jangan sampai kita kemablasan. Tapi kan Bu Elis kadang-kadang suka kemablasan. Ya itu wajar. Tapi tetap kita minta ampun kepada Tuhan. Amin. Nah, maka di sini katakan apa? 3:5 jelas di ayat 4 dikatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Dia mendidiknya secara Taurat, kasar, jebret-jebret, nggak ada kasih gitu ya. Akhirnya tidak ada kebenaran. Tuhan katakan di sini, katakan kamu hidup di luar kasih karunia. Kalau kasih karunia itu ada kasih, ada murah hati, kelemah lembutan, penguasaan diri, ya. Nah, inilah di dalam kasih karunia. Buah-buah roh, 9 buah roh itu harus ada dalam kehidupan kita ini. Bagaimana kita melaksanakannya? Nah, di sini, ya. Nah, kita sama-sama belajar. Kemudian kita lihat lagi di sini di Roma 6 ayat 14. Roma 6 ayat 14 dikatakan apa? Iya. Roma 6 ayat 14.
Oke. Ya, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Disinilah kalau kita terlepas dari hukum Taurat, cara peraturan kita, ya tidak lagi mendikte, tidak lagi mendakwa, tidak lagi menghakimi, tidak lagi kita kasar, keras, ya mendidik segala sesuatunya. Tapi lihat di sini, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Di bawah kasih karunia Tuhan akan bawa di dalam kebenarannya, ya, di dalam kasihnya Tuhan kita melangkah, ya, karena manusia itu ya binatang aja butuh kasih, betul? Coba kalau kucing dielus-elus, dia langsung, ya, dia semakin semakin terlena dia tiduran gitu, dia butuh kasih. Sama-sama dogi juga kalau dielus-elus udah langsung senang. Apalagi kita juga butuh kasih. Ya, di antara sesama kita ini butuh kasih, butuh apa? Butuh hikmat, butuh apa? Butuh pengertian, butuh perhatian, ya. Kenapa? Karena memang dasarnya itu kasih itu memang itu yang Tuhan mau, yang kehendaki. Tapi pada akhir zaman ini kasih ini akan semakin dingin kata Tuhan. Tapi kalau engkau kuat di dalam kasih karunia, kasih itu akan semakin dikobarkan. Di mana nanti dunia ini semakin dingin dengan kasih, tapi kita menghangatkan mereka. Maka berjaga-jaga di saat ini di dalam kasih karunia supaya tidak luntur. Tetapi semakin kita kepenuhan kasih Allah, semakin kita bisa menyelamatkan orang, sehingga mereka yang merasa kehilangan kasih kita bisa memeluk, kita bisa menghangatkan beliau, sehingga mereka merasakan kasih itu. Boleh kembali. Akhirnya ternyata masih ada orang yang mengasihi kita. Nah, di sini ya. Nah, jadi memang itulah tantangan hidup ini, Bu Ede, tapi kan menghadapi orang itu nggak mudah. Jangankan dulu di luar, katanya di keluarga pun juga masih banyak. Itulah latihan kalau di keluarga. Kalau udah di luar, udah mulai peperangan ya, peperangan di dalam doa, ya, di dalam apa? Percaya bahwa Tuhan turut bekerja, bahwa kita tidak sendiri. Kalau Tuhan sudah mempercayakan, saya percaya akan memenangkan jiwa-jiwa itu. Amin ya. Nah, di sini. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini saat ini, ya. Efesus 1 Efesus 1 ayat 7 sampai dengan 8. Ayat 7 sampai dengan 8 dikatakan apa? Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penembusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya, di sini. Kita di sini mendapatkan apa? Oleh darahnya ditebus, ya, beroleh penembusan, yaitu pengampunan dosa. Kita ditebus dengan darahnya, ya, oleh pengampunan dosa kita. Makanya kita jangan berbuat dosa lagi, ya, di sini. Ya, pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Lihat, kaya di dalam Tuhan mendapat kasih karunia Tuhan, ya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi kalau kita kelimpahan kasih karunia, kita akan diberikan hikmat Allah lebih dan lebih lagi, dan pengertian lebih pengerti lagi. Kita bisa melebihi orang-orang yang berpendidikan tinggi. Kita akan melebihi orang-orang yang punya titel tinggi daripada orang dunia. Tapi hikmat Allah akan menerobos orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena hikmat Allah tidak bisa dikalahkan oleh dunia, tapi kita akan mampu menghadapi orang-orang setegar apapun juga, menjadi lumba. Ya, saya pernah melayani. Waktu itu saya melayani orangnya tuh tinggi gede. Bayangin saya kan kecil orangnya, ya. Waktu saya datang ke rumah itu di Kelapa Gading, saya ingat sekali karena ibu itu minta saya, ternyata dia baru datang dari Amerika keluarganya. Nah, terus akhirnya dia panggil saya datanglah ke sana. Pas yang buka pintu tuh bukan ibunya, anak itulah. Saya dibuka pintu, dia tahu nggak saudara? Dia nggak dengan mata sebelah karena pikir siapa ini kecil gini kali ya. Saya pikir diam aja. Saya masuk, sudah masuk, akhirnya ibunya cerita begini dan begitu, dia masih cuek, masih masa bodoh gitu ya. Mungkin pikir dia hamba Tuhan tuh mungkin wah yang keren, yang pakai dasi, yang gagah perkasa gini dan gono. Terus begitu pas waktu di dalam doa, Tuhan
Tuhan pertama yang didoakan tuh bukan ibunya. Tuhan katakan doakan dia. Nah loh, kata Tuhan, ini orang yang sama saya ini enggak dengan mata sebelah ngelihat, ternyata Tuhan katakan doakan dia. Saudara, apa yang terjadi? Ayo kita jalan. Waktu didoakan, saudara, akhirnya dia itu bisa jatuh, dia bisa nangis, dia bisa tersungkur. Lihat, Tuhan mau menunjukkan, kamu jangan anggap sepele. Ini orang kecil-kecil juga ada akunya, kata Tuhan. Betul, Tuhan mau menunjukkan, ya, aku ada bersama ini. Nih, ibu kecil ini nih, kata Tuhan ya. Kamu jangan anggap enteng. Nah, di situ Tuhan menunjukkan, mestinya doain ibu, tapi Roh Kudus bilang dia doakan dulu dia. Begitu doakan dia jatuh, dia tersungkur, dia nangis. Lihat, Tuhan sedang menunjukkan kepada dia, kamu siapa menganggap sepele kepada orang dengan mata sebelah. Lihat, saya tidak apa-apa, tapi Tuhan membela saya. Bahwa Tuhan memang panggil ke situ untuk memulihkan keluarga. Ternyata keluarga ini sedang ada masalah besar di dalam keluarganya. Akhirnya dijamahlah, akhirnya mereka jadi care sama saya ya. Begitu udah didoakan, udah semua didoakan, jadi baik sekali sama saya. Jadi gimana gitu ya? Kata saya, oh Tuhan terima kasih. Kata saya, engkau bisa mengubahkan begitu sekejap mata. Kenapa? Karena saya percaya, saya datang tidak sendiri, tapi Tuhan menyertai saya. Nah di sini, ya makanya kalau kita terus hidup dalam kasih karunia, ya Tuhan akan tambah-tambah hikmat, pengertian, ya kita tidak gampang kecewa, tidak gampang sakit hati, tidak mundur, maju terus. Akhirnya orang gede pun juga bisa ditabrak. Seperti Daud kan melawan Goliat kan, diketepet langsung jatuh. Itulah kalau kita bersandar kepada Tuhan, kita melekat kepada Tuhan, lihat, gak usah takut menghadapi. Ya, nah di sini, makanya saya bersyukur sekali ya. Saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya titel, tapi kok Tuhan bisa panggil saya, kata saya, Tuhan siapa aku ini Tuhan, kata saya. Banyak orang yang bertitel, gitu, tapi banyak yang bertitel itu kebanyakan orangnya tuh, ya gitu, nggak mau dengar. Tapi kalau Firman sudah berkata-kata, langsung lemah. Nah disinilah, ya pentingnya kita hidup benar supaya apa yang kita sampaikan orang bisa mendengar dan dia akan melihat kuasa Tuhan dahsyat dan bekerja. Amin, saudara. Nah ini ya. Nah di sini juga kemudian kita lihat lagi di satu ayat lagi ya di Efesus 6. Efesus 6 ayat 24 dikatakan apa? Ya, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Tuhan katakan apa? Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan. Nah, yang mengasihi Tuhan, ya. Jadi kalau yang nggak mengasihi Tuhan dapat kasih karunia, apakah berkenan apa tidak? Nah, sekarang kembali lagi kita bertanya, pastinya tidak diberkenan sama Tuhan. Pastinya Tuhan kecewa. Pastinya Tuhan sedih. Pastinya Tuhan tetap pakai orang-orang untuk menegur, untuk menasihati. Bisakah dia berubah? Kalau tidak berubah, akhirnya nanti dia berurusan di tata pengadilan. Akan diadili tata pengadilan. Nah di sini, ngeri sekali saudara. Ya, nah jadi ini, maka Tuhan katakan kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan. Kita, Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan dengan tulus ya, dengan segenap hati ya, kita tidak akan binasa. Kita nggak usah takut. Yang penting ya, jangan kita menghakimi. Ada orang yang lebih, kita mengucap syukur. Karena kita tidak bisa membagi, ada orang yang bisa membagi. Tuhan terima kasih, ada orang yang bisa lebih, bisa membagikan. Aku bersyukur Tuhan Yesus. Nah, jadi kita tuh saling melengkapi. Ya, jangan sampai nanti ada orang begini, begono kita iri. Kita tuh langsung jihil sama orang. Nggak boleh seperti itu juga. Berarti mata kita belum kudus, masih melihat. Ya, makanya mata kita harus benar cara memandangnya. Sesuai. Ya, ada orang karunia ini, oh bersyukur Tuhan dia punya karunia itu. Aku nggak punya, aku bersyukur Tuhan. Dia ada yang bisa melengkapi kita. Makanya ada 5 jawaban ini. Jabatan ini penting. Ya, untuk saling mengisi, saling melengkapi. Ya, jadi disinilah ada family ministry ini. Ya,
tidak memihak, tidak memilih hamba Tuhan, Komingwan, panggil semua hamba Tuhan masuk di sini. Makan tuh firman kata Tuhan ya sepuas-puasnya, saling melengkapi, saling dibentuk, saling mengisi. Mungkin ada yang ketinju sama firman. Oke Tuhan, bagus ditinju sama firman kata Tuhan. Biar engkau berubah, nggak berubah nanti tambah lagi hamba Tuhan yang lain, lebih keras lagi firmannya. Kenapa? Kasihnya Tuhan begitu besar kepada kita untuk mengubahkan hidup kita. Kenapa? Karena nanti di tata pengadilan gak ada lagi untuk kembali lagi ke dunia. Situ yang terakhir. Keputusan itu benar apa tidak hidup kita ini. Ya, bahaya sekali. Jadi Tuhan itu masih bisa pakai berbagai cara. Tuhan berbicara ya karena dia adalah jalan kita, bisa sama siapapun juga. Makanya bersyukur ya kalau di tempat ini bisa saling melengkapi satu dengan lain. Puji Tuhan. Ya, saya senang di sini walaupun saya jarang masuk ke sini ya, karena saya juga punya kesibukan ya. Apalagi kalau udah bulan Desember terus terang saya sibuk sekali ya semuanya. Tapi puji Tuhan, Tuhan diberikan saya kekuatan ya untuk mengurus ini, ngurus itu. Aduh Tuhan kata saya capek. Ya, nah kalau ngikutin secara daging capek gitu. Tapi Tuhan memampukan karena kita, oke Tuhan aku mau bersamamu Tuhan, melangkah bersama Tuhan, nggak usah takut, amin. Terus terang saya dulunya orangnya penakut saudara, paling takut, gubrak sedikit, waduh ada setan. Di kamar, gubrak sedikit, waduh ada setan. Tapi ya, begitu Tuhan berikan kasih karunia, Tuhan tambahkan kita sesuatunya. Sekarang, mana setan di mana? Usir sekarang setan sama saya. Merasakan peperangan dengan setan. Kenapa? Itulah ada roh keperkasaan, ada roh keberanian untuk mengusir setiap roh jahat itu. Setan juga tahu nggak kita kompromi apa tidak? Tahu. Ah, kamu masih teman aku, kata iblis. Karena dia juga roh. Ya, bisa tahu. Dia masih teman aku, masih kompromi. Tapi kalau orang yang tidak kompromi, dia yang setan lihat, wah dia ada sinar terang. Silau setan lihat kita. Nggak bisa. Nah itulah perbedaannya. Ya, setan juga tahu. Ya, begitu masuk ke rumah, langsung setan mundur. Wah, dia bawa api. Wah, dia nggak tahan. Dia lari. Ya, tapi kalau orang yang masih kompromi, ah, kamu masih teman aku. Ya, mau ditengking, nggak keluar setannya, mana yang keluar? Hamba Tuhan yang keluar kabur, takut. Nah itu berarti pertanyakan, yang mana ini jadinya yang perkasa, ya? Berarti masih ada kendala yang harus kita benahi. Nah di sini, ya. Mari saat ini saling melengkapi, ini penting sekali, ya. Karena Tuhan mau menunjukkan kuasanya akan bekerja dengan dahsyat pada akhir zaman ini. Saya percaya nanti sekarang akan memasuki bulan Desember, semua akan merayakan perayaan Natal. Mari saat ini doakan supaya merayakan Natal semua ada damai, ada ketenangan ya, sehingga tidak ada kegaduhan apapun, tapi ada malaikat surgawi yang menaungi setiap acara-acara Natal ini, ada kemuliaan, ada pertobatan total, sehingga kasih anugerah ini tercurah bagi bangsa Indonesia ini, sehingga mereka akan mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Amin. Mari kita harus bercermin seperti Kristus adalah kasih. Ayo kobarkan kasih kita lebih luas dan lebih lebar lagi. Jangan kita saling menghakimi. Jangan saling kita punya hati yang negatif. Mari positiflah di dalam segala hal. Itu yang Tuhan kehendaki. Maka Tuhan akan limpahkan karunia itu. Akan ditambah-tambahkan dan akan dimampukan. Amin saudara. Puji Tuhan. Jadi ini aja yang saya sampaikan. Ya, biar jadi berkat untuk yang mendengar firman ini. Di dalam kasih karunia, Tuhan akan limpahkan bagi hamba-hamba yang saat ini ada bersama kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih kemurahan-Mu Tuhan. Hamba sudah menyampaikan sabda-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau begitu mengasihi, selalu mengingatkan oleh sabda-Mu, sehingga kami hidup harus terus Bapa benar, terus melakukannya ya Bapa, sesuai kehendak-Mu. Di dalam kasih karunia ini kami tidak sia-siakan ya Bapa, tetapi kami dipergunakan sebaik mungkin ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dan amat baik Bapak. Jadikan berkat Bapak firman yang sudah hamba sampaikan. Kami percaya Tuhan mereka akan berubah Bapak. Baik itu Tuhan Yesus. Mereka ada di YouTube juga Tuhan. Kami percaya firman menguatkan bagi mereka yang mendengar ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Pak Komingwan Tuhan Yesus. Pakai dia yang luar biasa Bapak.
di FM ini Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama Engkau, sehingga hamba-hamba Tuhan ini terus bersatu ya Bapak, saling mengisi, saling menguatkan, saling meneguhkan ya Bapak, sehingga saling menopang satu yang lain ya Bapak. Indah di mata Engkau ya Bapak, sehingga tidak ada satupun yang lemah ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami satu mengucap syukur. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Koriki mamata kata karabashi karabatemi mata kata karabasa karabatemi. Yarabahana rabatemi mata karabahana rabateki karabasa karabasekena. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau selama-lamanya di dalam Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bu Eliezer. Luar biasa ya. Memang kasih karunia dari Tuhan itu nggak semua orang bisa dapat ya. Karena Tuhan Yesus itu bisa melihat ya. Banyak orang sudah terima kasih karunia, tapi dia nggak pergunakan dalam hidupnya. Ya. Bahkan ada yang menolak ya. Ada yang rasanya bukan saya, kayaknya itu yang cocok. Ya. Nah, itu kadang-kadang manusia ini berpikiran bisa seperti itu ya. Sebab itu hari ini kita sudah dengar apa yang menjadi inisiatif Tuhan. Karena kita pelihara itu kan. Amin. Ya, kita berbuah, ya. Kita berdoa mengusir setan, kita bisa menyembuhkan orang sakit, ya. Itu kasih karunia Tuhan itu luar biasa bagi setiap orang yang percaya. Oleh sebab itu kita harus pergunakan baik-baiknya waktu dan kesempatan ya, kita bisa berkarya dalam kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita bisa bawa firman, juga bisa sharing, itu juga bukan karena kita pintar atau karena kita belajar, tapi kalau tanpa kewahyuan, tanpa urapan, kita nothing, ya, nggak bisa dapat sesuatu dari Tuhan. Tapi kalau kita terus mau belajar tentang rendah hati, kita mau mendengar apa yang menjadi inspirasi Tuhan. Jadi Keluaran 19 nanti engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang kepada perjanjian Tuhan, kau akan menjadi harta kekayaan sendiri dari segala macam. Itu janji Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita terus mau belajar. Kita mau belajar mendengar apa yang baca kita, renungkan ya, dan kita implementasikan. Ya semua orang menjadi percaya sama Tuhan Yesus dan boleh datang akan menyerahkan dirinya untuk dibaptis menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Terima kasih Bu Eliezer. Kiranya Tuhan terus pakai ya. Amin. Pelayanan Bu Eliezer menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga sama Mas Pinto, anaknya Michael juga yang pemain musik ya. Itu tidak ada yang kebetulan ya. Itu akan menjadi keluarga yang sedikit dan glory di hadapan Tuhan. Amin. Karena ada sebuah ujian. Kasih karunia-Mu yang telah Kau nyatakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Amin. Ya. Kita harus terima itu kasih karunia. Jaga. Kita harus terus pelihara dalam diri kita. Sehingga kita bisa terus dipakai Tuhan untuk oleh namanya. Amin. Amin. Memberkati. Silakan satu pujian Pak Sukato, kalau bahasa Pak Poni dan disampaikan Ibu Adali. Baik, kita tanggapi firman Tuhan dengan mengangkat pujian kasih Tuhan tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini sanggup mengubahkan diriku
menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Saya serahkan nambahnya untuk doa syafaat. Ya Bu Koni. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Bapa, kami sudah memuji, menyembah Engkau dan mendengar sabda-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk Pak Sutajo Tuhan yang sudah melayani Engkau sebagai WR Tuhan. Engkau beri hikmat marifat dari Engkau Tuhan. Terima kasih kami sudah masuk hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa, Engkau bertata di atas pujian kami Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau pakai pelayanan Pak Sutajo di mana Engkau tempatkan Tuhan. Melayani Engkau Tuhan baik sebagai WL, sebagai sharing firman-Mu Tuhan. Engkau pakai lebih lagi Tuhan. Engkau juga berkati sebagai imam dalam keluarganya Tuhan. Engkau juga berkati anak-anaknya Pak Sutajo Tuhan. Engkau berkati supaya satu keluarga boleh setia melayani Engkau. Satu keluarga ini diberi kesehatan umur yang panjang Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk evangelis Ibu Esther, Elia Esther Tuhan. Kau pakai Tuhan pelayanannya Tuhan. Beri hikmat marifat dari Engkau Tuhan. Dia firman-Mu berkata Tuhan, Engkau beri hikmat marifat dari Engkau. Bukan dia yang berkata-kata, tapi karena kasih karunia-Mu, Bu Eliezer boleh melayani Engkau Tuhan. Beri kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Engkau juga beri hikmat marifat dari Engkau Tuhan. Lewat kehidupan Ibu Elia, banyak jiwa diselamatkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapa, Engkau beri kesehatan lebih lagi Tuhan. Dan beri talenta karunia yang Engkau percayakan buat Ibu Elia. Bapa, Engkau juga berkati keluarganya, suami dan kedua anaknya Tuhan, supaya satu keluarga boleh setia melayani Engkau Tuhan. Engkau beri ide-ide yang baik Tuhan. Bapak beri kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Beri Ibu Elia tanggung jawab lebih lagi Tuhan untuk melayani Engkau. Bukan kuat gagahnya dia melayani, tapi karena kasih karunia oleh anugerah-Mu yang terbesar Bapak. Bapak, kami juga berdoa Engkau juga cukupkan kebutuhan jasmani dan rohani dalam kehidupan sehari-hari Bapak. Lewat kehidupan keluarga Ibu Elia, banyak jiwa disamakan untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk Coming One Tuhan sebagai gembala sidang family ministry Tuhan. Beri kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Sembuhkan bagian jantungnya Tuhan. Kami percaya kami mempunyai Allah penyembuh Bapak. Bapa, kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Engkau beri hikmat marifat dari Engkau Tuhan. Beri ide-ide yang baik Tuhan untuk family ministry boleh maju Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Bapa, supaya boleh baik gembala sidang kami maupun pelayan yang lain boleh bekerja sama, boleh bergandengan tangan Tuhan. Bapa, untuk menjaga jiwa-jiwa Tuhan. Bapa, Engkau beri kekuatan kesehatan sebagai imam dalam keluarganya Tuhan, sebagai gembala sidang di tempat ini Tuhan, bukan kemauannya dia, tapi karena Engkau yang memanggilnya Tuhan. Bapak, kalau Engkau yang memanggil tidak pernah salah pilih Tuhan. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa, Engkau pakai lebih lagi pelayanan Coming One Tuhan. Bapak, Engkau juga berkati istri, anak mantu dan cucunya Tuhan, supaya satu keluarga boleh setia melayani Engkau Tuhan. Bapak, kalau keluarga ini butuh dana Tuhan, Engkau cukupkan dana untuk pengobatan Coming One Tuhan. Kami mempunyai Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan tepat pada waktunya Tuhan. Kalau dia tidak usah operasi atau pasang ring, tapi Engkau yang menyembuhkan
itu tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Bapak, Engkau juga beri kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Hendra Winata Tuhan sebagai gembala sidang kami Tuhan. Beri kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Stroke-nya juga Engkau sembuhkan Bapak. Kami mempunyai Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit Pak Hendra Winata Tuhan. Supaya Pak Hendra boleh kembali melayani Engkau di family ministry Bapak. Bapak, kami juga rindu untuk dia setia melayani Engkau Tuhan. Kau berkati Pak Hendra Tuhan, anak, istri, anak, mantu, dan cucunya Tuhan. Engkau juga berkati dalam kehidupan Pak Hendra banyak jiwa diselamatkan Bapak. Bapak beri kekuatan kesehatan, Engkau juga cukupkan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohaninya Tuhan. Bapak, Engkau juga berkati, beri dia kekuatan kesehatan, kemampuan Tuhan, beri hikmat, marifat dari Engkau Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang setia ikut family ministry Tuhan, bukan karena dipandang manusia, tapi kami rindu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapak, Engkau juga berkati pelayanan kami masing-masing Tuhan sesuai dengan karunia talenta yang Engkau berikan kepada kami masing-masing Tuhan. Engkau juga beri kami kesehatan, umur yang panjang Tuhan, supaya sisa hidup kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau juga butuh kebutuhan kami Tuhan, pasti jadi payah kami di dalam Kau tidak pernah sia-sia Tuhan. Bapak, beri kami kekuatan kesehatan, kemampuan Tuhan dalam usaha dagang kami, dalam pelayanan kami yang sebagai gembala sidang di gereja kami Tuhan, Kau berkati Tuhan. Bapak, kami bukan meminta kepada manusia, tapi kami berpengharapan kepada Engkau dan mengandalkan Engkau Tuhan. Kalau anak-Mu yang setiap tidak Engkau pernah meninggalkan sedetik pun Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sakit Tuhan. Engkau Maha Penyembuh Tuhan. Bapak yang butuh pekerjaan, Kau beri pekerjaan. Anak kami yang butuh kuliah atau sekolah Tuhan, Kau cukupkan dana-dana Tuhan. Bapak, pulihkan keadaan kami Tuhan. Bapak, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Pulihkan, kembalikan bangsa kami Tuhan. Bapak, Engkau sudah memilih Presiden dan Jokowi Tuhan, Engkau beri kekuatan kesehatan Tuhan. Bapak, semua ada maksud rencana-Mu Bapak Jokowi cuma tinggal berapa bulan lagi Tuhan. Tapi Engkau yang selalu memelihara dia Tuhan. Adakan hujan pertobatan buat Bapak Jokowi boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Tuhan. Kau juga berkati keluarga besar Jokowi Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk Marul Amin Tuhan. Kau juga beri kekuatan kesehatan. Adakan hujan pertobatan buat bangsa kami Tuhan. Bapak, bulan Februari kami akan mengadakan pemilu Tuhan. Kau pilih presiden dan wakil presiden yang takut akan Kau, yang dapat memimpin bangsa kami Tuhan. Adakan transformasi yang luar biasa untuk bangsa kami Tuhan. Adakan hujan pertobatan buat bangsa kami Tuhan. Kami merendahkan hati kami Tuhan, sujud menyembah Kau Tuhan. Kami menangis buat perubahan bangsa kami Tuhan. Bukan karena kebisaan kami, tapi kami mau bergandengan tangan Tuhan. Supaya banyak gereja-gereja boleh bergandengan tangan Tuhan. Untuk pemulihan bangsa kami Tuhan. Bapak, ada kedamaian buat bangsa kami Tuhan. Supaya pada hari hanya pemilu boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Engkau pilih yang terbaik Tuhan. Kedamaian Tuhan. Tidak ada peributan Tuhan antara presiden maupun siapapun yang terpilih Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa Tuhan di Israel dan Palestina Tuhan, ada kedamaian Tuhan. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Adakan hujan pertobatan buat bangsa-bangsa Tuhan. Tidak ada perpecahan, tidak ada peperangan lagi Tuhan. Adanya kedamaian Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang Engkau utus Tuhan. Baik di perkotaan, di pedesaan maupun di pelosok-pelosok Bapak. Di hutan-hutan maupun dimanapun Tuhan. Engkau tirik hati kami Tuhan. Supaya lewat
pemberitaan firman-Mu Tuhan, banyak jiwa diselamatkan sebelum kedatangan-Mu kedua kali Bapa. Pakai kehidupan kami menjadi alat-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Doa yang kami ini tidak sempurna, tapi Engkau yang sempurna. Saya serahkan komitmen untuk terima doa berkat. Kita angkat tangan untuk terima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir Bapak Ibu. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Bapak, Ibu disembuhkan secara ajaib dan sempurna. Kiranya juga Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Jadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak, Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bu Adeline untuk memandu bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Pendeta Komingguan diberikan kepercayaan untuk bawa bincang-bincang. Shalom Bapak Ibu yang terkasih.